Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-17 sampai 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Benda apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ini adalah tongkatku yang biasa aku gunakan untuk bersandar. Dan aku gunakan untuk memukul-mukul pohon agar jatuh daunnya untuk dimakan kambing piaraanku. Dan aku juga mendapatkan beberapa manfaat yang lain dengan tongkatku ini. Qala alqiha ya Musa. Allah berfirman, lemparkan tongkatmu itu wahai Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang berjalan. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Allah berfirman, ambil kembali tongkatmu dan kamu jangan takut. Kami akan mengembalikan tongkat itu seperti semula. Wadmum yadaka ila janahika. Masukkan tanganmu ke sisi tubuhmu. Takharj bayda'a min ghairi ayatan ukhra. Tanganmu akan keluar dalam keadaan putih bersinar, bukan karena cacat, sebagai tanda kekuasaan yang lain atau mukjizat yang lain. Linuriyaka min ayatinal kubra, agar kami memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami yang besar. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi,
lamma bayyana Allahu li Musa aslal imani arada ayubayyina lahu wa yuriyahu min ayatihi ma yatma'innu bihi qalbuhu wa taqarra bihi ainuhu wa yaqwa imanuhu bita'yidillahi lahu ala aduwihi. Faqala wa ma tilka biyaminika ya Musa. Hada ma'a ilmihi ta'ala. Walakin li ziyadatil ihtimam fi hadal mawdi' akhrajal kalama bi tariqil istifhami. Faqala Musa hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha ala ghanami. Dzakara fiha hatainil manfa'atain. Manfaatan li jinsil adami wa huwa annahu ya'tamidu 'alaiha fi qiyamihi wa masyihi. Fayahsulu fiha ma'unatun wa manfaatan lil bahaim wa huwa annahu kana yar'al ghanama fa idza ra'aha fi shajaril khabat wa nahwi hassa biha ay daraba ash-shajara liyatasaqata waraquhu fayar'ahu al-ghanam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Musa pokok-pokok keimanan, Allah menginginkan untuk menjelaskan kepada Nabi Musa dan memperlihatkan kepada beliau tanda-tanda kekuasaannya agar semakin tenang hati Nabi Musa, semakin sejuk matanya, semakin kuat imannya. Allah Ta'ala memperkuat Nabi Musa untuk menghadapi musuhnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, benda apa yang ada di tangan kananmu? Ini Allah Ta'ala sudah tahu. Akan tetapi untuk menambah perhatian dalam bab ini, Allah Ta'ala mengeluarkan ucapan dengan cara bertanya. Maka Nabi Musa menjawab, ini adalah tongkatku. Aku biasa bersandar dengannya. Aku biasa memukul pohon untuk memberi makan kambing piaraanku. Nabi Musa menyebutkan dua manfaat tongkat yang beliau bawa. Yang pertama manfaat untuk manusia, yakni sebagai alat untuk bersandar ketika bangun dan ketika berjalan, sehingga tongkat itu menjadi alat bantu bagi manusia. Dan yang kedua manfaat untuk binatang ternak, yakni untuk memberi makan kambing piaraannya. Ketika ingin memberi makan kambingnya dari pohon-pohon yang lebat daunnya atau semisalnya, Nabi Musa tinggal memukul pohon itu agar daun-daunnya berjatuhan
yang dengan itu kambing piaraannya bisa memakannya. Hadal khuluqul hasanu min Musa alaihi salam alladhi min atharihi husnu riayatil hayawanil bahim wal ihsanu ilaihi dal ala inayati minallahi lahu wastafa dal ala inayati minallahi lahu wastifa'in wa tahsisin taqtadihi rahmatu wa hikmatuh. Ini merupakan bukti betapa bagus akhlak Nabi Musa alaihissalam. Di antara pengaruh bagusnya akhlak, beliau sangat baik dalam merawat binatang piaraan. Berbuat baik dengan binatang piaraan menunjukkan adanya perhatian dari Allah Ta'ala dan pilihan yang tepat bagi Allah untuk mengkhususkan Nabi Musa, yang itu menunjukkan konsekuensi dari rahmat Allah dan hikmah Allah dalam memilih Nabi Musa. Waliya fiha ma'aribu ukhra ay maqasid ukhra ghaira hadainil amrain. Aku juga bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang lain dari tongkatku ini selain dua manfaat yang disebutkan tadi. Wa min adabi Musa alaihissalam anna Allah lamma sa'alahu amma fi yaminih wa kana as-su'al muhtamalan anis su'al an ainiha aw manfaatiha ajabahu bi ainiha wa manfaatiha. Faqala Allahu lahu alqiha ya Musa fa'alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a inqalabat bi'dillahi thu'banan 'aziman fawalla Musa hariban khaifa wa lam yu'aqib wa fi wasfiha bi annaha tas'a izalatun liwahmin yumkin wujuduhu wa huwa ayyudunna annaha tahyilun la haqiqatun fa kaunuha tas'a yuzilu hadal wahma. Di antara bentuk adab Nabi Musa alaihissalam yang lain, ketika Allah Azza wa Jalla bertanya kepada Nabi Musa tentang benda yang ada di tangan kanannya, yang mana pertanyaan ini ada kemungkinan bertanya tentang benda apa itu dan kemungkinan apa manfaatnya. Nabi Musa dengan penuh adab menjawab tentang benda tadi dan juga manfaatnya. Dua kemungkinan tadi dijawab. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, lemparkan tongkatmu wahai Musa. Nabi Musa pun melempar tongkatnya. Maka tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang berjalan. Berubah dengan izin Allah menjadi ular yang sangat besar. Nabi Musa pun mundur, lari, takut. Nah, tidak berani menyentuhnya. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa ularnya tadi berjalan untuk menghilangkan dugaan yang mungkin muncul, yakni ada yang menduga itu cuma tipuan, tidak nyata. Maka dengan adanya ular tadi yang bisa jalan,
dugaan-dugaan itu hilang. Faqala Allahu li Musa, khudha wa la takhaf, alaysa 'alaika min ba'sun. Allah berfirman kepada Nabi Musa, ambillah kembali tongkatmu itu, kamu gak usah takut. Artinya kamu tidak akan ada apa-apa kalau memegangnya. Sanu'iduha siratahal ula, ay hayataha wa sifataha itkanat asa. Aku akan atau kami akan mengembalikan tongkatmu seperti semula, yakni seperti keadaan dan sifat tongkat itu sebagaimana semula. Famtathala Musa amrallah imanan bihi wa tasliman, fa akhadaha fa adat asahu allati kana ya'rifuha hadhihi ayatan, thumma dzakara al-ayatal ukhra faqala wadmum yadaka ila janahik, ay adkhil yadaka fi jaybik wa dhumma 'alaika 'abadak wa dhumma 'alaika abadaka allati huwa janahul insan takhruj bayda'a min ghairi su' ay bayadan sati'an min ghairi aibin wala ba'sin ayatan ukhra. Maka Nabi Musa pun melaksanakan perintah Allah dengan penuh keimanan dan berserah diri. Nabi Musa mengambil kembali dan ternyata ular itu kembali menjadi tongkat yang biasa dikenal Nabi Musa. Ini adalah mukjizat yang pertama. Kemudian Allah menyebut mukjizat yang lain. Allah Ta'ala berfirman, masukkan tanganmu ke sisi tubuhmu, yakni masukkan tanganmu ke bagian sisi tubuhmu di sebelah ketiak, ya. Kemudian rapatkan atau himpitlah. Taib, pergelangan tanganmu, yakni di sisi manusia, yakni sisi manusia, ya. Himpitlah tanganmu di sebelah sisi tubuhmu. Tanganmu akan keluar dalam keadaan putih bersinar, bukan karena cacat, yakni putih bersinar, bukan karena cacat, bukan karena baras, yakni penyakit baras, kayak penyakit kista, ya, penyakit belang, baras. Tangannya itu putih, ya. Nah, kok putih? Bukan karena belang. Ini adalah mukjizat yang lain. Qala Allah Ta'ala fadhanika burhanani min rabbik ila fir'aun wa malaih innahum kanu qauman fasikin. Allah Ta'ala berfirman, ini adalah dua bukti yang kuat dari Rabbmu untuk menghadapi Fir'aun dan tentara-tentaranya. Sungguh mereka semua itu adalah kaum yang fasik. Linuriyaka min ayatinal kubra, ay fa'alna ma dzakarna min kilabil asa hayatan tas'a wa min khurujil yad bayda'a linnadirin li ajli an nuriyaka min ayatinal kubra adalah ala sihhati risalatik wa haqiqati ma ji'ta bihi fa yatma'inna qalbuka wa yazdada ilmuka wa tasiku bi wa'dillahi laka bil khifdi wan nusrati walitakuna hujjatan wa burhanan liman ursilta ilaihim. Kami sengaja memperlihatkan kepadamu
tanda-tanda kekuasaan kami yang besar. Artinya kami lakukan apa yang kami sebutkan tadi, yakni merubah tongkat menjadi ular yang bisa berjalan dan keluarnya tangan menjadi putih bersinar, bisa dilihat oleh orang yang melihatnya. Tujuannya ialah kami ingin memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami yang besar, yang menunjukkan benarnya risalah yang engkau bawa dan benarnya ajaran yang kamu bawa, agar hatimu menjadi tenang, agar ilmumu semakin bertambah, agar engkau semakin percaya dengan janji Allah yang diberikan kepadamu, bahwa engkau akan dijaga, bahwa engkau akan ditolong, dan sebagai hujah dan bukti yang kuat untuk menghadapi orang-orang yang engkau diutus berdakwah kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna Allah ta'ala qad a'ta Musa alaihi salam tis'a ayatin bayyinat anna Allah ta'ala qad a'ta Musa tis'a ayatin bayyinatin wahia al-hayyatu wal asa wat tufanu wal jaradu wal kummalu pakai qaf wal dhafadi'u wad damu warijsu wa falqul bahri wahia al-hayyatu wal asa wat tufanu wal jaradu wal kummalu wal dhafadi'u wad damu warijzu wa falqul bahri. Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi Nabi Musa 9 mukjizat yang nyata. Yakni yang pertama ialah al-hayyah, ular. Nah, ya. Jadi ular besar yang Allah rubah tongkat Nabi Musa menjadi ular tadi. Hayyatun tas'a. Ular besar yang bisa berjalan. Itu termasuk mukjizat Nabi Musa yang pertama. Yang kedua adalah al-asa, yakni tongkat Nabi Musa. Tongkatnya ini multifungsi, ya. Nah,
pakai untuk mukul batu besar. Mukul, kemudian memancarkan 12 mata air bersih, kualitas istimewa ya, untuk melayani 12 kabilah Bani Israel yang tidak pernah habis airnya dari batu besar ya. Yang ketiga At-Tufan, angin topan yang menghancurkan tentara-tentara Fir'aun. Kemudian Al-Jarad, yang keempat belalang. Nah, yang menghabiskan semua hasil panen mereka. Jadi Fir'aun yang merasa kaya, merasa memiliki stok sembako yang melimpah, mau panen raya, ternyata dimakan belalang semua, ya. Akhirnya mereka kelaparan. Kemudian yang kelima Al-Qummal, kutu rambut. Taib. Jadi kutu rambut ini menyerang Fir'aun dan juga Haman, panglimanya yang gagah perkasa, yang sombong. Ya, nah, jangan meremehkan kutu ya. Nah, kalau menyerang dalam jumlah banyak, bisa mati. Kemudian yang ke-6 Al-Dhafadi, kodok kata ya. Ini juga menyerang tanaman-tanaman mereka dengan pasukan kodok buahnya ya. Nah, yang menyebabkan mereka kelaparan. Kemudian yang ke-7 adalah adab, darah. Jadi makanan-makanan dan minumannya Fir'aun CS berubah jadi darah. Ya, nah, sehingga mereka kesulitan sandang pangan ya. Barakofikum, sebagai balasan atas kejahatan mereka terhadap Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian ar-rijzu, penyakit, seorang penyakit yang aneh, wabah yang menyebabkan banyak tentara-tentara Fir'aun yang mati sebagai akibat kejahatan mereka. Kemudian falqul bahari, yang ke-9 adalah membelah lautan ya. Ini yang paling dahsyat ini. Lautan terbelah menjadi jalan untuk melarikan diri dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Jadi betul-betul laut itu terbelah sampai dasar ya. Nah, menjadi beberapa jalan bisa dilewati seperti jalan darat di bawah laut ya.
Nah, sementara itu air laut menjadi seperti gunung yang ada di sebelah kanan, sebelah kirinya. Masya Allah, peristiwa yang sangat dahsyat. Barakofikum, sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini salah satu pendapat ahli tafsir, di antaranya Ibnu Abbas dan dipilih oleh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengenai tis'u ayatin bayyinat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Nah, dalam ayat tadi dijelaskan bagaimana tongkat beliau berubah menjadi hayyatun tas'ah, ular yang berjalan. Kemudian khurujul yad. Nah, di sini tidak disebutkan oleh pendapat yang lain. Jadi al-hayya masuk dalam al-asa, sementara khurujul yad bayda'a, na'am, ay bayadun sati'an, ini juga termasuk dari mukjizat. Jadi kalau ini dimasukkan berarti al-khayyah dan al-asa jadi satu, ya. Nah, karena dalam tafsir disebutkan banyak versi tentang penjelasan 9 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, barakofikum. Jadi kalau masalah tangan yang bersinar, yang bisa dilihat oleh orang yang melihat, dimasukkan, berarti al-hayyah dan al-asa jadi satu. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Asalnya, anna Allah ta'ala qad wa'ada Musa alaihissalam bil hifdi wan nusrati ala aduwihi. Falidzalika annahu yuriya Musa ayatahu al-kubra. Anna Allah Ta'ala, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala qad wa'ada Musa, telah berjanji kepada Nabi Musa bil hifdi wa nusrah, untuk menjaganya dan menolongnya, ala aduwihi, untuk mengalahkan musuhnya. Falidzalika, oleh sebab itulah, annahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yuriya Musa, memperlihatkan kepada Nabi Musa ayatahu al-kubra, tanda-tanda kebesaran Allah yang besar. Nah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang besar.
Nah, jadi di antara faidah mukjizat yang Allah berikan kepada seorang nabi ialah ta'yidullah lahu al-adwi. Yani Allah Ta'ala memperkuat nabinya tadi untuk mengalahkan musuhnya. Ini di antara faidah adanya mukjizat yang Allah berikan kepada seorang nabi. Termasuk Nabi Musa alaihissalam ini nabi yang paling banyak mukjizatnya, ya, macam-macam. Karena memang kondisi di zaman Nabi Musa dipenuhi dengan ilmu-ilmu sihir dan mistik, kekuatan-kekuatan hitam di luar kenormalan, sehingga mukjizat-mukjizatnya ya mengimbangi itu semua, ya. Nah, peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh dan menakjubkan, barakallahu fikum, sesuai dengan apa ini? Perkembangan kondisi umat Nabi Musa di zamannya. Taib asalisa. Min alamatin nubuwah. Min alamatin nubuwah. Annallaha ja'ala man istafahu ra'iyal ghanam. Di antara tanda kenabian, Allah jadikan orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai nabi tadi sebagai pengembala kambing. Nah, jadi di antara ciri-ciri orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai nabi, Allah jadikan orang ini sebelum jadi nabi biasa mengembala kambing. Nah, kalau sudah ahli mengembala kambing, nah, jadi nabi ahli mengembala manusia, ya. Nah, mengurus urusan umat. Termasuk nabi kita Muhammad SAW juga demikian. Beliau sebelum jadi nabi juga mengembala kambing. Nah, Arabiah. Anna minal adabi jawab as-su'ali bil kamali. Di antara bentuk adab
kesopanan ialah menjawab pertanyaan dengan sempurna. Sebagaimana Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Musa, wa matilka biyaminika ya Musa. Benda apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa tidak hanya menjawab tongkat, tapi menjelaskan juga manfaat tongkat itu, ya. Nah, ini tongkat saya pakai ini gitu, ya. Nah, kenapa? Karena kalau nggak dijawab dengan lengkap, khawatir ada kemungkinan pertanyaan yang belum terjawab. Tapi kalau dijawab dengan lengkap, kemungkinan pertanyaan itu sudah terwakili. Ini nggak tahu jawab tentang nama benda itu atau manfaatnya. Sekalian saja jawab nama benda itu dan manfaatnya. Ya, nah, kalau tanya, Mas, apa yang kamu pegang itu? Hah? Ini kitab Ustaz, kitab tafsir As-Sa'di. Nah, saya biasa mempelajarinya setiap Ahad dan Senin. Nah, itu adab. Kalau tanya apa itu yang kamu bawa? Kitab. Namanya pelit jawabnya. Ini kurang adab. Ya. Nah. Gitu. Misalkan, Mas, bawa apa itu? Ini dompet Ustaz, tempat saya menyimpan uang, ya. Tapi lagi kosong uangnya. Bagus jawabannya. Tapi kalau apa itu? Dompet. Dingin sekali. Ya. Nah, ya, jadi kalau ditanya, dijawab dengan lengkap, dengan sempurna, termasuk apa ini? Adab. Baik, wallahu taala a'lam bis-shawab. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.